Mimpi boleh asal tetap rasional ya. Saya ngasih edukasi ini biar kalian tidak tertipu dan bisa berpikir cerdas. Yang pertama, ingin kerja Korea harus totalitas. Yang belajar mati-matian saja ada yang nggak lulus, gimana yang belajar hanya Sabtu Minggu, jam terbang sedikit, atau dadakan, apalagi masih berat kerjaannya. Terus yang kedua, mandiri boleh, tapi pemula disarankan ikut LPK. Cuma dalam mencari LPK, hati-hati, cari yang amanah dan murah. Jangan asal masuk, ujung-ujungnya menyesal. Yang sudah ngerti LPK bagus, murah, direkomendasikan ke temannya, maka akan dapat pahala. Jangan kok mengarahkan teman ke LPK mahal dan nakal, apalagi kamu dapat komisi. Itu namanya menjual orang dan dosa ya, teman makan teman. Yang ketiga, lulus tidak jaminan 100% berangkat, dan cewek peluang kecil. Poin ini harus sadar ya. Jangan terpancing promo atau modus. Peluang kecil bukan berarti nol ya, dan ini ya tetap ada yang berangkat. Maka cari yang murah. Baru belajar saja mahal ya kalau lulus. Terus lulus saja berani bayar sending ya kalau terbang. Jadi harus berani ambil resiko, totalitas, minimal sampai lulus dulu ya. Cari LPK yang murah. Syukur kamu bisa menyerap ilmunya, terus bisa diamalkan sambil lulus, sambil nunggu, bisa buka privat kecil-kecilan, privat bukan LPK. Tuh. Terus yang berikutnya, keempat, sampai Korea tidak jaminan kerja enak. Ada kalanya tidak sesuai kenyataan juga ada ya. Maka saya itu merasa heran ya. Ikut LPK, terbang, bayar jasa 5 juta, 10 juta dengan santai. Itu tolong ya, tidak direkomendasikan. Apalagi fishing. Karena Korea tidak enak, terutama untuk yang fishing. Jangan termakan omongan itu ya. Di YouTube itu mereka itu hanya menceritakan yang enak-enak saja. Kalau nggak enak ya nggak diceritakan karena nggak ada cuan. Intinya tetap rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian EPS Topik Umum 2024 untuk pendaftarannya kemarin yaitu di Februari. Terus ujiannya ini ada 5 sesi. Kalau yang dulu kan 4, sekarang ada 5 sesi. Ini jam ujiannya, dan ini harus standby. Jadi harus standby 1,5 jam sebelum ujian. Bisa dilihat. Terus di sini nanti ujian ada juga cek tinggi badan, berat badan, sama buta warna di hari itu juga ya, selesai ujian untuk yang nilai baik. Di sini nggak ada sholat Jumatan, jadi masalah sholat nanti dipikir sendiri. Untuk libur Sabtu Minggu, hari libur Indonesia dan Korea, khusus 6 dan 7 Juli, Sabtu Minggu ujian. Untuk Agustus kosong. Untuk ruangnya ini banyak yang berubah ya, dari yang semula diumumkan oleh HRD, setelah diumumkan BP2MI berubah. Jadi kalau kamu ngeceknya di HRD, ngecek lagi di BP2MI masalah room atau ruang. Untuk sektor bisa dilihat ini yang diujikan. Ini ada fishing, manufaktur, jasa, shipbuilding. Kalau kalian ingin kerja enak nanti di Korea, pilihlah yang manufaktur. Kalau asal berangkat, nanti masalah di Korea mau kabur atau tidak, biasanya pilih
fishing, asal berangkat. Nah, kalau yang asal lulus ya ini tadi ya, bisa shipbuilding, jasa, asal lulus. Masalah berangkat nanti dipikir belakangan. Ini peserta bisa dilihat, untuk kuota awal juga bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau ini adalah kuota untuk lolos UBT, sedangkan yang ini adalah kuota untuk lolos skill test. Ini secara teori, rumus, tapi untuk yang fishing kenyataannya beda ya. Harusnya kan 1,5 kali dari kuota akhir, tapi ternyata ini 4.600-an ya, malah mendekati dengan kuota akhir. Jadi kemungkinan nanti untuk yang tidak lulus ya, itu harusnya kan 500-an ya, tapi nanti biasanya enggak sampai itulah, bahkan kadang cuma 100-an nanti, atau malah cuma beberapa aja ya, banyak yang lolos. Karena apa? Karena fishing itu susah diprediksi ya, fishing, makanya ini saya kasih merah, susah diprediksi. Walaupun teorinya gini tapi ternyata gini. Untuk yang sektor baru juga sama, saya nggak terlalu fokus untuk memprediksi ya. Untuk yang ini manufaktur biasanya bisa diprediksi. Ini kuota awal untuk manufaktur, kalau secara rumus teori kan ini. Jadi nanti ada yang hilang 17 ribuan sekian untuk yang pertama, terus nanti skill test yang hilang sekian. Seandainya ada tambahan ya, tambahan apa itu kuota ya, paling kurang lebih 500-an lah, kurang lebih, bisa kurang bisa lebih dikit. Itu biasanya untuk manufaktur. Terus kemarin itu yang nilai bagus ya, nilai bagus itu langsung di hari itu, yaitu cek tinggi badan, berat badan, sama buta warna yang nilai bagus. Untuk yang manufaktur nilai bagusnya diambil 50 poin, alias benar separuh ke atas, 50 poin. Itu KKM untuk nilai yang disuruh cek ini, bukan KKM untuk lolos di skill test ya. Itu yang kebanyakan peserta salah mengartikan ya. Jadi nanti akan di ranking lagi, nanti ada pengumuman di terakhiran siapa yang lolos ke skill test. Nah, di sini saya akan memprediksi ya, tapi lebih tepatnya ke prediksi manufaktur ya. Karena apa? Karena fishing ini ya seperti itu, susah diprediksi, dan ini untuk sektor baru susah diprediksi. Kalau untuk sektor baru ya berusaha aja lah, berusaha untuk ujian dapat nilai maksimal aja lah gitu. Nah, saya lebih memprediksi untuk yang manufaktur ya, sektor favorit lah, andalan untuk lolos ya di sini untuk mengikuti skill test lanjut nanti. Itu ini prediksi pribadi ya, harus benar 32 alias salah 10, salah 8. Ini langsung latihan skill, persiapan latihan skill. Untuk yang 10, 9 ini berdoa, tapi enggak ada salahnya latihan, tapi tetap berdoa. Ini hanya prediksi ya. Nah, untuk masalah latihan skillnya gimana? Ya nanti yang bagian kedua saya jelaskan.
Jika kamu ujian UPT ya, tahap 1 dapat nilai bagus, tadi untuk manufaktur misal dapat benar 30 atau 32, yaitu salah 10 atau salah 8 lah ke atas, maka tidak ada salahnya ya belajar untuk latihan persiapan skill test, minimal nyicil. Nah, terus kapan untuk waktu skill test? Misal kamu ujian manufaktur di sini ya, ujian manufaktur. Kamu dapat jadwal berapa? Berarti nanti skill testnya ya sekitar 3 minggu dari ujian yang terakhir ya. Sekitar 3 minggu nanti ada pengumuman skill test. Jadi jeda waktu itu kamu manfaatkan untuk latihan, jangan terlalu dadakan ya. Latihan terutama fisik dan wawancara dilatih. Masalah keterampilan yang pin, ring kayak gitu nanti kan urusan belakangan. Nah, terus bagaimanakah sistem penilaian dari skill test ya, kita pahami. Kadang itu skill test itu penilaiannya itu apa ya, tidak sesuai dengan rencana kita, sesukanya HRD lah yang nilai, tapi kita tetap berusaha untuk maksimal, memberikannya maksimal dalam skill test, terutama yang manufaktur ya harus dipersiapkan benar-benar skill testnya. Kalau yang lain ya persiapan biasalah. Pertama untuk skill test perikanan, poin lulusnya gimana? Yang diambil adalah skill test ini, skill test nanti poinnya 110, untuk kompetisi poinnya 90. Bisa dilihat ini pengalaman 1 tahun lebih maksimal 20 poin maksimal ya. Pengalaman yang diakui biasanya ya untuk semua juga itu pengalaman Korea sama Jepang biasanya yang diakui. Walaupun pengalaman Indonesia kamu cantumkan, nanti kita lihat di terakhiran, kalau dulu pengalaman yang diakui adalah Korea sama Jepang. Nah, balik lagi ke sini. Jadi untuk UBT nanti tidak dihitung, hanya sebatas syarat untuk lanjut ke skill test. Jadi nilai UBT besar berapapun tidak dihitung. Ini kok 90 maksudnya apa? Bukankah UBT itu 100? Jadi ini kan untuk menyamai ini ya. Walaupun tidak dihitung, ini kan ini biar 200 gitu loh. Jadi ketika kamu ujian phishing, kamu cek di website HRD, nilainya kok berubah ya. Misal dapat 25, bener 25 kok ternyata kok berubah jadi 23 atau apa. Nah, karena hitungannya adalah dikonversi ke 90 ini, alias satu soal bukan lagi 2,5 tapi satu soal adalah 2,25. Ini khusus untuk yang phishing ya. Untuk yang lain tidak masalah. Jadi yang untuk siswa Yanun yang tidak laporan ya, misal ujian tidak laporan, nanti bisa dicek ya, nilainya bisa dicek kamu dapat berapa ya, seperti itu. Untuk skill testnya ini 110 poin, yaitu fisik nanti maksimal 40 poin, wawancara 20 poin, keterampilan dasar 50 poin. Jadi bisa dilihat ini wawancara sedikit berbeda. Kalau manufaktur wawancara lebih banyak, wawancara dan fisik sama, terus ini keterampilan dasarnya yang lebih banyak, ini pin, ring yang manufaktur. Sedangkan yang perikanan seperti ini. Untuk poin-poin apanya bisa dilihat ya, poin skill testnya. Sedangkan untuk kompetensi itu sebenarnya tidak wajib ya, dan
semua kompetensi itu tidak wajib dan bisa berubah ya penilaiannya sesuai dengan kebutuhan dari HR di Korea. Seperti ini. Terus kita ke poin lulus untuk manufaktur. Untuk UBT nanti dihitung. Jadi UBT dihitung, semakin tinggi nilai UBT maka skill testnya nggak terlalu ngoyo ya. Tapi kalau nilai UBT-nya asal lulus, skill testnya harus ngoyo. Ingat ya, nilai tinggi UBT belum tentu nanti terus aman ya, di skill test aman terus nanti lolos enggak. Nah, jangan berpikir seperti itu ya. Terus untuk fisik yang kurus, gemuk itu juga belum tentu ya. Kadang ada yang gemuk tapi enggak kuat, ada yang kurus tapi kuat. Jadi jangan minder dulu, berusaha untuk maksimal. Untuk manufaktur ini skill test 100 ini poinnya. Ini yang dilatih seperti ini. Terus untuk yang kompetensi ya tidak wajib ini. Pengalaman 1 tahun lebih 3 poin ya lumayan sih, tambah dikit. Untuk yang ex Korea nanti siswa Yanun saya cetakkan pengalaman sertifikat karirnya biar bisa tambah 3 poin ya, sesuai dengan manufaktur. Terus apalagi untuk yang poin lulus shipbuilding dan mungkin yang jasa juga seperti ini, UBT ikut dihitung, skill testnya hanya fisik dan wawancara ya. Untuk keterampilan dasarnya nggak ada untuk tahun-tahun lalu ya. Untuk tahun ini nanti kita lihat lebih pastinya. Terus untuk semua ini hampir mirip ya. Untuk fisik dan wawancara mirip lah. Untuk fisik yaitu tangan kanan kiri, genggaman, terus punggung. Untuk wawancara juga sama. Untuk wawancara bedanya di masalah soal gambarnya. Antara fishing, gambar fishing dan manufaktur beda ya. Sedangkan untuk shipbuilding dan mungkin jasa nanti ngambilnya gambar manufaktur. Nah, ini. Terus untuk kompetensinya seperti ini. Yang pelatihan 200 jam, sedangkan yang lain 120-an ya. Mana tadi? Ini. Nanti untuk yang perikanan kita lihat. Perikanan ada pin ya, ada pin. Nanti ada pin apa enggak? Kalau dulu ada pin. Nah, jika dapat nilai bagus tadi, ya usahakan untuk persiapan untuk skill test. Minimal fisiknya dilatih, ya, fisik, terutama genggaman tangan kanan dan kiri, sama kekuatan punggung. 2 itu dilatih. Terus nanti untuk siswa Yanun yang nilainya bagus akan saya kasih file atau panduan ini biar nyicil latihan di rumah atau apa kan. Nah, untuk masalah keterampilan dasar kayak pin, ring, baut kayak gini itu nanti tinggal saat latihan hari-harinya. Untuk latihan skill test disarankan beli ginian untuk kekuatan tangan ya, modal lah. Ini di online shop 30 sampai 30 ke bawah lah, 30.000 ke bawah. Cari yang model kayak gini kalau bisa. Ada pengaturan. Untuk latihan awal settinglah yang rendah. Jangan kuat. Rendah latihan. Ya jangan cepat-cepat kayak gini. Tapi standar. Kalau sudah terbiasa, latihannya yang maksimal, dimaksimalkan. Tiap hari kalau bisa dilatih ya, jangan malas-malasan.
nanti akan membentuk kekuatan genggaman kanan dan kiri. Oke. Untuk posisi latihan, nah seperti ini, kanan kiri nanti dilatih. Kalau enggak sambil duduk enggak enak, bisa berdiri. Intinya kalau bisa seperti ini, jangan nekuk gini kan. Terus kalau bisa posisi agak naik, itu akan terasa kekuatannya. Walaupun nanti aslinya seperti ini, tapi latihannya bisa agak naik lurus. Nah, tolong dipersiapkan. Sama jangan lupa latihan ini, kekuatan punggung. Ya angkat beban apalah, angkat beban atau ember dikasih beban, terus ini jaraknya seperti ini, agar membentuk di bagian punggung, membentuk sudut gini ya, lengkung. Yang benar jangan bungkuk seperti ini, salah. Nanti yang terasa itu bagian sini, punggung. Nah, posisinya seperti ini, lurus. Latihan angkat beban, dilatih mumpung ada jeda ya tadi ya. Untuk wawancara nanti saya kasih panduan seperti ini. Ini contoh yang bising ya, untuk yang manufaktur ada. Jadi perkenalan diri, berusaha untuk menguasai 40 detik. Gimana caranya? Perintah dasar, ini termasuk nyebut angka, percakapan dasar. Ya percakapan dasar itu sebenarnya ya sehari-hari di kelas itu ya, kayak tanya nama, terus apa gitu kan. Ini materi banyak, cuma yang keluar ya cuma 1-2 gitu aja, tapi nggak apa-apa, tetap berusaha maksimal. Untuk gambar, kalau ini perikanan fishing, nah, seperti ini dihafalkan. Oh ini cangwa, nah, nyicil dihafalkan, nyicil. Ini untuk perikanan manufaktur ada. Jadi tolong ya, untuk siswa Yanun yang nilainya bagus itu dipersiapkan tadi skill testnya, biar nanti hari H lebih menguasai. Tolong. Terus untuk siswa Yanun yang ikut ujian ya, bagi yang bertanya ya seperti apa gambarannya, untuk yang bising dari 4 siswa yang ikut tryout itu 1 yang gagal ya. Karena apa? Memang belum menguasai ya. Belajarnya memang kurang. Untuk manufaktur sementara sesuai gambaran hasil tryout. Ada juga yang nilai rata-rata standar, tapi karena tryout bisa naik ada. Untuk yang mengulang sementara masih belum ya, belum lolos, kecuali untuk Mbak Sasa, dia mengulang ujian lagi tapi berani totalitas, meninggalkan kerjaan ikut tryout lagi. Jadi kalau mengulang ujian tanpa totalitas, berapapun kamu mengulang itu sia-sia, pasti gagal kebanyakan. Untuk yang pintar kok tidak totalitas, tidak ikut tryout, itu juga bisa gagal. Saya buka tryout seperti ini untuk mengambil untung dikit ya, demi kalian. Saya rela tidak buka kelas juga demi kalian. Kalian lulus, saya dapat nama. Kamu serius, kalian serius, saya bantu maksimal. Asal jangan jadi siswa nakal. Dan untuk yang gagal, nggak usah bersedih ya. Jika masih minat, maka tetap belajar di sela-sela kerja untuk tahun depannya. Untuk materi ya itu saja ya, harus hafal kosakata.
belajar. Untuk soal ya modelnya ya itu saja. Jadi nanti kalau mendekati ujian, kalau bisa itu ikut kelas kalau bisa, atau ikut tryout lagi biar belajarnya tumbuh lagi. Untuk yang nilainya mendekati lulus tetap istiqomah ya. Istiqomah, ambil manufaktur, jangan berubah pikiran. Untuk yang nilainya mentok ya gitu terus, tapi fisik kuat, boleh ambil fishing walaupun tidak disarankan ya, boleh. Kalau fisik lemah kok ambil fishing ya, kasihan, susah. Ya bisa asal ke Korea, tapi di Korea biasanya susah. Itu pesannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.